Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaifat Nasari dengan NRP 2042221683. Di sini saya akan menjelaskan proyek IoT saya yang berjudul Integrated IoT Based Fatigue Recognition and Engine Stop Control System for Real-Time Monitoring of Mining Haul Trucks. Dengan latar belakang, kecelakaan truk di lokasi pertambangan sering terjadi akibat kelelahan mata pengemudi akibat beban kerja yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancanglah sebuah sistem pengenalan kelelahan mata dan penghentian mesin berbasis Internet of Things atau IoT untuk pemantauan truk tambang secara real time. Sistem tersebut menggunakan Raspberry Pi sebagai pengendali utama, webcam untuk memantau kondisi mata pengemudi, sensor ultrasonik HY-SRF05 untuk mendeteksi objek, sensor temperatur LM35 untuk memantau kabin, sensor getaran SW420 untuk mendeteksi getaran yang berlebihan, dan sensor LDR untuk mengatur pencahayaan. Data dari kamera dan sensor tersebut dikirim ke bagian K3 agar dapat direspon dengan cepat. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi kecelakaan. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana cara merancang sistem pemantauan kelelahan mata berbasis IoT yang terintegrasi untuk truk angkut di area pertambangan. 2. Bagaimana sistem ini dapat memonitor kondisi fisik pengemudi melalui deteksi kelelahan mata dan lingkungan kabin seperti suhu, getaran, dan pencahayaan secara real time. 3. Bagaimana mekanisme pengiriman data dari sistem ke keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk penanganan dan intervensi yang cepat dan juga efektif. Tujuan penelitiannya: 1. Mengetahui cara merancang sistem pemantauan kelelahan mata berbasis IoT yang terintegrasi untuk truk angkut di area pertambangan. 2. Mengetahui sistem ini dapat memonitor kondisi fisik pengemudi melalui deteksi kelelahan mata dan lingkungan kabin seperti suhu, getaran, dan pencahayaan secara real time. 3. Mengetahui mekanisme pengiriman data dari sistem ke keselamatan dan kesehatan kerja untuk penanganan dan intervensi yang cepat dan juga efektif. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Bagi kementerian, memberikan sumbangan inovasi terutama pada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang dapat digunakan untuk mendukung keselamatan dan mengurangi resiko bahaya kecelakaan bagi pekerja. 2. Bagi pertambangan, memberikan sumbangan inovasi untuk perusahaan yang berjalan di bidang pertambangan, khususnya di divisi keselamatan dan kesehatan kerja, dalam keselamatan dan mengurangi risiko bahaya kecelakaan bagi pekerja di pertambangan sehingga meminimalisir korban. 3. Bagi mahasiswa, menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam membuat inovasi, serta sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi pada Indonesia. Penelitian yang relevan. 1. Menggunakan logika fuzzy untuk menangani ketidakpastian dalam pengolahan data dari sensor. Metode Sugeno adalah salah satu jenis sistem inferensi fuzzy yang menghasilkan output dalam bentuk fungsi linier yang membuatnya mudah dipahami dan diimplementasikan. 2. Sistem RCAN melakukan deteksi kelelahan berdasarkan frame yang diambil secara real time di mana status mata dan mulut diperiksa setiap frame menggunakan deteksi visual dan adanya defleksi kepala besar dapat memicu peringatan. 3. Sistem ini adalah deteksi kantuk dengan pemberian alarm atau notifikasi sebagai peringatan kepada pengemudi. 4. Mengumpulkan data dari berbagai sensor yang terpasang pada tubuh yang mungkin dapat mengganggu aktivitas operator. Ini berikut merupakan diagram blok dari project IoT saya dengan 5 sensor dan juga 5 aktuator. Selanjutnya yaitu flowchart dari sistem saya. Untuk yang pertama ada studi literatur perancangan sistem yang terbagi jadi 2, yaitu perancangan desain hardware dan juga software, dan pemilihan komponen dari hardware, lalu validasi sensor dan apakah error di bawah 5%. Selanjutnya kalau software yaitu pembuatan program dan apakah program berjalan tanpa error. Jika semuanya ya, maka validasi sensor dan menghasilkan A. Lalu integrasi mikrokontroler dengan IoT dan pengujian alat dengan IoT dan juga pembuatan platform. Setelah itu, pengujian data pada IoT dan pemilihan platform IoT, apakah data dapat dikirimkan dan kompatibel. Jika iya semuanya, maka dilanjut dengan pengujian IoT, lalu apakah data dapat diolah pada platform, lalu integrasi alat, pengujian alat, analisa hasil kerja sistem, dan yang terakhir pembuatan laporan. Berikut merupakan wiring dari project yang saya buat. Berikut merupakan desain arsitektur yang saya buat dari alat saya, dan juga ini desain infrastruktur dari sistem alat saya menggunakan 5 aktuator dan juga 5 sensor yang
dapat terhubung ke ESP32 sebagai microcontroller. Ini juga webcam tersambung dengan Raspi dan juga ESP. Datanya dikirim ke MIFI atau WiFi dan juga ditampilkan ke ThinkSport yang bisa dilihat secara langsung dengan K3-nya. Berikut merupakan desain arsitekturnya, yaitu sensor LDR berhubungan dengan air pump, yaitu sensor LDR mengukur intensitas cahaya di sekitar kabin. Jika intensitas cahaya turun di bawah ambang batas tertentu, air pump akan aktif untuk ventilasi atau mendinginkan udara dalam kabin. Selanjutnya SW420 dengan LED. Sensor SW420 mendeteksi getaran yang melebihi batas normal. Jika getaran abnormal terdeteksi, maka LED akan menyala sebagai indikator visual bagi pengemudi. Selanjutnya, sensor LM35 memantau suhu kabin truk. Jika suhu melebihi ambang batas tertentu, cooling fan akan otomatis menyala untuk mendinginkan kabin. Selanjutnya, webcam digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda kelelahan mata pengemudi menggunakan algoritma berbasis pengenalan wajah. Jika kelelahan terdeteksi, maka buzzer akan berbunyi sebagai peringatan suara. Selanjutnya, sensor HISRF 05 mendeteksi jarak antara truk dan objek di sekitarnya di depan maupun belakang. Jika objek terdeteksi terlalu dekat, motor DC dapat digunakan untuk menghentikan truk secara otomatis guna menghindari tabrakan yang akan terjadi. Dan juga Raspberry Pi bertindak untuk pengendali utama pengolahan data kamera webcam. Raspberry Pi menjalankan algoritma deteksi kelelahan mata menggunakan machine learning atau pemrosesan citra seperti deteksi kelopak mata tertutup atau pola kedipan. Selanjutnya, ESP32 berfungsi sebagai penghubung utama antara sensor-sensor yang lain selain webcam dan juga aktuatornya. Selain itu, ESP32 mengirimkan data sensor ke database melalui jaringan IoT untuk pemantauan real-time di platform ThinkSport. Database dan ThinkSport, data yang dikumpulkan dari sensor dan kamera disimpan dalam database dan dikirimkan ke ThinkSport, sebuah platform IoT untuk visualisasi dan analisis data. ThinkSport memungkinkan tim K3 untuk memantau kondisi truk secara real-time dan mengambil tindakan jika terjadi keadaan darurat. Sekian presentasi dari PPT saya. Yang berikut merupakan tabel fuzzy dengan metode Mamdani yang saya gunakan. Dengan adanya 5 sensor dan juga 5 aktuator, tiap sensor terdapat 5 kondisi dan tiap aktuator juga 5 kondisi dengan 0 yaitu tidak aktif atau aman dan 1 merupakan aktif atau tidak aman. Untuk sensor pertama yaitu sensor LDR, 2 sensor SW420, LM35, HISRF 05 dan juga webcam. Untuk aktuatornya ada air pump, LED, cooling fan, buzzer, dan juga yang terakhir motor DC. Untuk pada sensor LDR ini, karena satu sensor hanya bisa mendeteksi aktuator, maka aktuator yang lainnya akan 0, yaitu aman, karena yang bergerak hanya satu aktuator saja. Oleh karena itu, pada saat sensor LDR dalam kondisi 1 dan juga air pumpnya dalam kondisi 1, maka tabel fuzzy-nya akan terdeteksi 0. Pada saat ini yaitu aktuator air pumpnya itu belum aktif. Terus untuk kondisi 2 juga sama seperti kondisi 1 sensor, yaitu terdeteksi 0 dikarenakan tidak aktif. Kondisi 3, 4 dan juga seterusnya. Lalu kondisi 5 pada sensor dan kondisi 1 air pump itu akan terdeteksi 1 atau aktif, yang merupakan air pumpnya itu bisa gerak gitu, kita menyalakan air pump. Selanjutnya untuk kedua sama seperti yang di atas, tetapi pada kondisi 4 dan juga 5 sensor terdeteksi 1 yaitu aktif
aktif. Selanjutnya untuk kondisi 3 juga sama, akan tetapi pada saat kondisi 3 sensor 4 dan 5 terdeteksi 1 dikarenakan aktif atau nyala aktuatornya. Selanjutnya untuk kondisi 5 pada aktuator, dari kondisi 1 sensor sampai kondisi 5 sensor akan terdeteksi 1 dikarenakan sudah tidak aman dan akan menyalakan aktuatornya. Selanjutnya pada sensor SW420 menggunakan aktuator LED. Di sini sama seperti sebelumnya, untuk aktuator yang lainnya akan 0 dikarenakan tidak berfungsi. Sama juga untuk kondisi 1 sensor dan kondisi 1 LED, 0 sampai kondisi 5 di sensornya itu bakal terdeteksi 1 dan akan menyalakan LED-nya. Untuk kondisi 2 di LED juga sama, tapi pada kondisi 4-nya 4 dan 5 1. Selanjutnya di kondisi 3 aktuator, kondisi 3, 4, 5 sensornya 1, begitupun 4 mulai dari kedua sampai 5-nya, dan kondisi kelima dari kondisi sensor 1 sampai kondisi sensor 5 akan terdeteksi 1 karena akan nyala. Selanjutnya sensor LM35 dengan aktuator cooling fan. Di sini yang lain juga akan tetap 0 dikarenakan aktuator yang lain tidak berfungsi dan hanya menggunakan aktuator cooling fan saja, sama seperti yang lain, yaitu pada saat kondisi 1, 2, 3, 4 kondisi 1 aktuatornya itu bakalan 0, akan tetapi kondisi 5 dari sensor itu akan terdeteksi 1. Lalu yang lain juga sama. Setelah itu saat kondisi 5 aktuator, mulai dari kondisi 1 sensor sampai kondisi 5 sensornya bakalan terdeteksi 1, yaitu nyala atau aktif. SRF05 dengan aktuator buzzer, di sini juga sama, aktuator yang lain akan 0 karena tidak berfungsi atau tidak tergerakkan. Untuk kondisi 1 aktuator sama seperti yang lain, kondisi 5 sensornya bakalan 1, untuk lainnya juga sama, dan waktu kondisi 5 aktuatornya bakalan 1 semua sampai kondisi 5 sensor. Selanjutnya yang terakhir itu webcam yang menggerakkan motor DC, maka yang aktuator lain akan 0 atau tidak aktif atau tidak berfungsi. Sama seperti penjelasan sebelumnya, pada kondisi 1 aktuator, kondisi 5 sensornya akan terdeteksi 1 dan juga seterusnya seperti penjelasan tadi. Akan tetapi kondisi 5 aktuator mulai dari kondisi 1 sampai dengan kondisi 5 sensor itu bakalan terdeteksi 1 atau yang dimaksud nyala aktuatornya. Sekian presentasi dari PPT dan juga tabel fazi yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.